Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang ini penulis sedang pakai oli cuprum, oli yang aditifnya itu disebut inovatif, gebrakan, luar biasa olinya. Aditifnya bisa jadi aditif yang membuat olinya itu nggak perlu TBN-nya tinggi. Jadi TBN itu tinggi terutama karena pemakaian aditif. Ada aditif anti aus, ada aditif deterjen. TBN sendiri fungsinya macam-macam, karena ya juga membantu meningkatkan tingkat kebasaan, ya, mengurangi efek asam kuat. TBN itu jadi salah satu indikator masa pakai oli. Jadi ada dua sih, TBN, TAN. Jadi tingkat keasaman oli sama tingkat kebasaan oli. Tentu ini bukan pH, ya. Karena pH ini angka secara keseluruhan, kalau TBN ini angka per molekulnya, kalau nggak salah begitu. Nah, TBN ini bukan tingkat basa, ya, bukan secara rata-rata jadi basa, tapi ada faktor-faktor yang membuat oli itu molekulnya tidak terlalu asam. Per individual olinya itu tidak terlalu asam. Jadi kalau istilahnya yang penulis tahu, TBN TAN ini hitungan kualitas, ya. Sementara itu kalau pH itu hitungan kuantitas. Sementara itu yang sampai bikin erosi, bikin korosi, bikin berkurangnya logam itu, ya, kuantitas juga penting, nggak cuma kualitasnya toh. Jadi harus banyak, harus asam, ya. Tapi ini anehnya, ya, dari cuprum, dari neol, NEOL itu bisa membuat oli dengan, ya, kandungan TBN kurang dari 1, dan itu bisa lulus logo API, oli layak logo API. Penulis nggak tahu apakah di dunia ini ada oli neol yang lain, ya, tapi di Indonesia ada, mereknya cuprum, ya. Jadi neol yang memperkenalkan teknologinya. Neol ini mempergunakan aditif dari bahan tembaga, entah tembaga yang molekul apa, ya, yang jelas bisa larut ke oli. Warna olinya sendiri semi kehijauan. Entah ini model molekulnya apa, ya, karena kalau, ya, yang penulis dapatkan koper sulfat itu warnanya biru, dan ini tidak larut ke oli. Jadi kalau ada yang mau niru cuprum, nggak bisa pakai koper sulfat, karena koper sulfat nggak larut ke oli. Mungkin koper fosfat atau, ya, turunan yang lainnya, ya, ada yang ngomong koper oleat gitu, ya. Tapi terutama, ya, koper sulfat itu nggak cocok dipakai sebagai aditif oli menurut penulis, karena dia ketika dipanaskan itu akan misah dari oli. Jadi dia ketika panas akan jadi encer. Ketika encer itu dia akan memisah dari oli, dan kalau sudah memisah, ketika dingin dia akan membeku dan jadi lapisan sangat kuat. Nah, ini sesuatu yang nggak bagus, ya, karena artinya nanti ketika mesin panas, kalau aditifnya banyak, dia akan jadi mengumpul di satu bagian.
Nah, ini bisa membuat saluran oli jadi buntu misalnya, atau membuat mesin macet, bisa saja karena dia jadi kerak yang keras. Yang jelas hukum jadi bukti bahwa tembaga itu bisa dijadikan aditif oli, dan ya punya keunggulan. Selain dari berkurangnya kandungan TBN ya, TBN ini hubungannya terutama dengan polusi, dengan kesehatan sistem gas buang. Karena sistem gas buang itu ada namanya platina yang ya nggak boleh kena sulfur, nggak boleh kena fosfor. Karena kandungan fosfor dan sulfur akan membuat platinanya ini jadi nggak bisa bekerja dengan baik lagi. Nah, TBN kalau dikurangi ini akan membuat ya knalpot jadi lebih awet platinanya. Platina ini fungsinya hanya membuat gas buang menjadi lebih sempurna. Jadi platinanya akan membara, membuat semua reaksi akan jadi lebih sempurna. Kandungan gas buang yang NO atau CO akan berubah jadi CO2 atau NO2 gitu lah, kasarannya. Kandungan H2, kandungan CH4 itu juga akan bereaksi menjadi CO dan H2O. CO2 dan H2O. Jadi TBN lebih rendah itu jadi salah satu goal dari pabrikan oli. Tapi secara konvensional mengurangi TBN ini artinya juga mengurangi perlindungan mesin dari oli ya. Karena oli ini fungsinya adalah mencegah keausan, mengurangi resiko lemah, mengurangi resiko lumpur. Jadi butuh aditif-aditif deterjen, dispersan, anti aus, anti karat gitu ya. Nah, kebetulan anti ausnya ini dan deterjennya ini dari bahan logam sehingga membuat TBN jadi jauh meningkat. Kalau itu dikurangi berarti ya anti ausnya jadi berkurang. Nah, yang larutan tembaga ini ternyata bisa mengurangi kebutuhan itu. Jadi walau tembaga itu juga logam, tapi ya entah mengapa jadi bisa mengurangi kebutuhan TBN. Selain dari mengurangi kebutuhan TBN, tembaga yang ada di aditifnya neol ini juga bisa menambal celah-celah yang kroak-kroak gitu ya, yang retak, yang ada lubang-lubang kecil gitu. Harusnya seperti itu. Tapi ya penulis sendiri merasa bahwa efek itu tidak sebesar yang diklaimkan itu. Ya minim kalau dibandingkan dengan merek Nano Energizer dengan Sado jauh ya, apalagi dibanding dengan Sado. Nano Energizer itu punya sifat menambal lubang juga. Jadi ketika dipakai terasa sekali kompresi akan lebih baik, tarikan jadi lebih padat gitu ya, terasa. Jadi pemakaiannya kalau kita pakai kecepatan rendah ya untuk motor, kecepatan di bawah 40 km/jam itu terasa ya, kompresi jadi makin padat. Ya cocok lah, enak lah. Cuma ya gitu, kalau Nano Energizer sayangnya terbatas di kecepatan 40 km/jam saja. Kalau dipakai di motor lebih dari 40 km/jam, rontok sudah lapisannya. Jadi yo hanya cocok untuk perjalanan kurang dari 40 km/jam kalau di motor. Kalau Sado efeknya lebih besar lagi.
Walau kalau untuk Shadow efeknya lebih permanen, jadi walau sudah nggak pakai pun masih bisa dirasakan efeknya. Ada yang memang hilang, terutama untuk yang di piston dan silinder, tapi yang lain-lain jelas lebih pas ya, lebih halus. Misalnya kompresi mesin mungkin nggak tetap, tapi halusnya mesin itu tetap, pelotakan jadi berkurang, itu jelas terasa. Nah, oli cuprum efeknya itu nggak begitu terasa ya, minim sekali dibanding Shadow, jauh dibanding Nano Energizer ya nggak sebanding lah. Seandainya ada peningkatan pun rasanya kecil gitu ya. Ya entah apakah karena motor penulis ini sudah pernah pakai Shadow, sudah pernah pakai Nano Energizer, jadi kalau ada lubang-lubang sudah ditambal. Tapi yang jelas penulis nggak bisa merasakan peningkatan. Mungkin butuh motor yang ya wis keadaannya parah, yang ya belum pernah pakai Shadow, belum pernah pakai Nano Energizer untuk bisa merasakan efek dari tebaga ini. Padahal ya penulis sudah sengaja pakai engine flash yang direkomendasikan, yang tentu saja kalau menurut penulis sendiri nggak ada gunanya ya. Terus ya penulis juga pakai dengan posisi mesin dinyalakan lama, jadi penulis pakai engine flash dengan mesin dinyalakan 30 menit. Setelah itu di drain, penulis pakai oli cuprum dinyalakan lebih dari 30 menit. Memang ya ada peningkatan halusnya mesin. Jadi awal-awal itu suara mesin kasar karena oli sebelumnya, oli Unio Gold itu parah sekali ya, aditifnya sudah buruk. Ya kemudian nulis pakai cuprum, ternyata lebih halus. Masalahnya lebih halusnya ini sama seperti kalau kita misalnya pakai oli yang standar lama, seperti misalnya oli Meseran 40, apalagi Meseran BN40, seri Mula, motor multi power, Adnoc dan seterusnya ya. Jadi efeknya nggak begitu terasa. Dan yang ya gak sip itu adalah karena base oilnya yang buruk ya. Sayang sekali lah ya, oli dengan ya kualitas yang harusnya hebat ya, aditifnya hebat, tapi dirusak dengan penggunaan base oil yang di bawah standar. Mungkin daya tahan penguapannya baik, sangat baik sekali lah, viscosity indexnya mungkin sangat tinggi, tapi ya sayangnya olinya cepat hitam, olinya juga cepat jadi encer. Karena cepat jadi encer, makanya aditifnya jadi kepakai semua. Jadinya ya sayangnya olinya jadi nggak layak pakai. Sayang sekali itu ya. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.